Pagoda Emas Pancer 554. Dasar bocah, beraninya kau membunuh guruku yang sombong di dunia seni bela diri. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Aura mengerikan muncul bersamaan dengan raungan marah. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar menamparkan Xiao Nunu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan ruang hancur dan laut tenggelam. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia segera menggunakan pancer escape step untuk menghilang di atas kapal terbang. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan itu menghantam kapal terbang itu dengan keras. Kekuatan telapak tangan meledak, energinya bergetar, dan kapal terbang itu langsung berubah menjadi bubuk, dan laut di bawahnya menyebar ke segala arah. Meskipun Xiao Nunu menghindar tepat waktu, dia masih terkejut oleh momentum besar itu dan darahnya mendidih. Apakah ini kesempurnaan Dewa Dunia Agung? Swiss, Swiss, Swiss. Segera setelah itu, puluhan sosok muncul di langit di depan. Ketika dia melihat orang-orang ini, wajah Xiao Nunu tiba-tiba berubah. Di antara puluhan orang, ada hampir 10 dewa besar. Sisanya semua ada di alam dewa. Pemimpinnya bahkan telah mencapai kekuatan kesempurnaan Dewa Dunia Agung. Pemimpinnya mengenakan jubah ungu tua dengan pola naga. Dia berjenggot dan menatap Xiao Nunu dengan tatapan membunuh. Pihak lainnya menatap Xiao Nunu dengan kejam. Aku adalah penguasa alam abadi Zunwu, Changwang, tahukah kau berapa banyak sumber daya yang telah kita investasikan pada Qianpo Yu? Kau junior terkutuk, tidak hanya mengambil gelar juaranya, tetapi juga membunuhnya. Aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Suara Changwang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Di belakangnya, sekumpulan pendekar sakti dari dunia bela diri pun tampak berwajah dingin dan beku. Semua orang ingin memotong Xiao Nunu menjadi beberapa bagian. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, betapa hebatnya alam abadi Zunwu sehingga mereka mengirim begitu banyak orang kuat untuk membunuhku. Mereka benar-benar sangat menghargaiku, Xiao Nunu. Changwang berteriak dengan marah, berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Tidak ada omong kosong yang berlebihan, hanya niat membunuh yang didominasi oleh kemarahan. Kemudian, Changwang menangkupkan kedua telapak tangannya, dan 9 roda dewa dengan cepat muncul di belakangnya. Kekuatan sihir ke-9, metode petir pengubah naga. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah formasi besar menyelimuti langit di atas kepala Xiao Nunu. Di area tengah formasi, seekor naga petir yang mendominasi mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Saya melihat kekuatan untuk menghancurkan dunia meledak dari badannya. Kemudian, naga guntur membuka mulutnya dan menyemburkan petir ungu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berani ceroboh dan segera menghindar menggunakan langkah duntian pancer. Namun segera setelah itu, naga guntur memuntahkan petir ungu lainnya. Xiao Nunu terus menghindar. Naga petir terus menyerang dan melepaskan kekuatan penghancur yang amat mengerikan. Xiao Nunu hanya bisa memilih mundur. Melihat Xiao Nunu yang menghindar dengan teleportasi tanpa batas, Changwang mensibir. Betapapun cepatnya kamu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghindari serangan berikutnya. Changwang membuat segel dengan 10 jarinya. Dalam sekejap, naga petir raksasa yang melayang di atas kepala Xiao Nunu dengan cepat tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, area luar angkasa tempat Xiao Nunu berada tiba-tiba dipenjara oleh kekuatan tak terlihat. Hah! Xiao Nunu mengerutkan kening, ruangnya terbatas. Mengaum. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Sang naga petir dan kilat melesat turun, menerkam Xiao Nunu dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Xiao Nunu tidak berani lalai sedikit pun, dan api peri emas dengan cepat menyala di badannya. Dentang. Kemudian, Xiao Nunu memanggil Tai Sang Feng Hua. Teknik pedang pemusnahan besar, diperkuat 10.000 kali. Energi pedang api yang besar melesat keluar dan menghantam langsung naga petir raksasa itu. Ledakan. Kekuatan besar bertabrakan dan menghancurkan bumi. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Detik berikutnya, Xiao Nunu terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Tetesan darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan pedang Xiao Nunu dapat dengan mudah melukai Qianpo Yu yang berada di tahap akhir Dewa Alam Agung. Namun, Changwang telah mencapai level Dewa Alam Agung yang sempurna, dan itu jelas di luar kemampuannya untuk melawannya. Terlebih lagi, yang datang bukan hanya Changwang dari alam abadi Zunwu, melainkan juga hampir 10 dewa alam besar, dan 20 hingga 30 dewa alam.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa semua orang kuat dari alam abadi Zunwu telah datang. Yang lain lagi berkata, jangan bicara soal keadilan dengan pencuri kecil itu, serang saja bersama-sama dan langsung bunuh dia. Semua orang setuju. Baiklah, itu benar apa yang saya maksud. Tuan Xiao, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia dan ambil hadiah kejuaraannya. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi kepada alam abadi Zunwu kita. Jelas, tujuan semua orang membunuh Xiao Nunu bukan hanya untuk membalas dendam pada Qian Poyu. Hal yang sama berlaku untuk kesempatan merebut kejuaraan Xiao Nunu. Melihat begitu banyak pria kuat melancarkan serangan pada saat yang sama, Xiao Nunu berbalik dan segera terbang menjauh. Akan tetapi, Xiao Nunu baru saja melarikan diri ketika aura besar lainnya menghalangi jalannya. Kau ingin pergi? Alam gilaku belum menyelesaikan masalah denganmu. Tiba-tiba, sesosok badan setengah baya yang juga memancarkan niat membunuh yang membara muncul di langit di hadapan Xiao Nunu. Pihak lainnya melambaikan tangannya, mengayunkan tombak tajam, dan menusuk langsung ke arah Xiao Nunu. Dentang, tombak itu dengan cepat membesar dan dalam sekejap mata berubah menjadi tombak besar sepanjang 10.000 meter. Tombak sepanjang 10.000 meter itu mengguncang langit dan bumi, dan momentumnya sangat mengerikan. Xiao Nunu terkejut. Ada pesta lagi yang datang. Segera, Xiao Nunu memanggil tripod kuno berkaki 3. 60 pola dewa kuno pada tripod kuno itu dengan cepat menyala, dan kemudian seberkas cahaya besar meletus dari bagian dalam tripod kuno itu. Cahaya suci yang murni. Ledakan. Sinar cahaya itu mengenai tombak sepanjang 10.000 meter itu secara langsung, menyebabkan langit reruntuh dan bumi retak, dengan gelombang udara melonjak. Saat dampak badai cincin bintang menyebar hingga ratusan ribu mil, tripod kuno berkaki 3 itu terbanting. Badan Xiao Nunu rusiak lagi dan dia memuntahkan lebih banyak darah. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, puluhan sosok muncul di depan Xiao Nunu satu demi satu. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang berkuasa di dunia orang gila. Jajaran dari alam gila hampir sama dengan alam abadi Zunwu, dan mereka juga keluar dengan kekuatan penuh. Ada 7 atau 8 dewa alam besar di alam orang gila, dan sisanya merupakan para dewa alam yang kuat. Pemimpinnya juga merupakan makhluk kuat yang telah mencapai kesempurnaan dewa alam besar. Bei Miexiong, kamu di sini juga. Changwang dari alam abadi Zunwu menatap pria parubaya yang merupakan pemimpin alam Kuangtu dengan tatapan agak dingin. Bei Miexiong menggertakkan giginya dan berkata, anak ini membunuh 2 orang jenius teratas di dunia gila milikku. Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Kemudian, Bei Miexiong menunjuk Xiao Nunu dan berkata, Xiao Nunu, pencuri kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Mata Xiao Nunu menjadi gelap dan dia hanya bisa mengubah rute pelariannya. Namun detik berikutnya, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Apa ini? Xiao Nunu terkejut. Desir, rantai hitam itu bergerak sangat cepat. Xiao Nunu terkejut dan langsung terikat olehnya. Pupil mata Xiao Nunu mengerut, dan dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperlihatkan kesaktiannya. Kekuatan sihir ke-8, Pancer Divine Array, diperkuat 10.000 kali. Dalam sekejap, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, 10.000 formasi pancer menyebar di antara langit dan bumi. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam formasi, lalu diubah menjadi kekuatan primordial yang besar dan dituangkan ke dalam badan Xiao Nunu. Minggir, Xiao Nunu berteriak, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari badannya. Semua rantai hitam yang melilit badannya putus, tetapi sebelum Xiao Nunu dapat melarikan diri, puluhan orang menghalangi jalannya. Kau cukup mampu, kau bahkan bisa mematahkan rantai pengunci surgawi milikku. Swiss, Swiss, Swiss. Suara dingin terdengar. Pembicaranya adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah indah. Tidak heran kau bisa memenangkan kejuaraan kontes keajaiban abadi. Aku sangat menghormatimu, anak muda. Ada 9 roda dewa yang melayang di belakang lawan, dan aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Changwang dan Bei Miexiong. Ini jelas makhluk kuat lainnya yang telah mencapai kesempurnaan dewa dunia agung. Changwang dari alam abadi Zunwu, Bei Miexiong dari alam Kuangtu dan yang lainnya semua memandang lelaki tua berambut putih itu. Yang pertama berkata, apa?
Bahkan negeri dongeng mimpi burukmu pun ikut bersenang-senang. Orang tua berambut putih itu tak lain adalah penguasa negeri dongeng mimpi buruk, Yue Wu. Mendengar nama negeri dongeng mimpi buruk fantasi, mata Xiao Nunu menjadi sangat tajam. Dia tidak pernah menyinggung negeri dongeng mimpi buruk. Tidak ada dendam antara kedua pihak. Yue Yingzuo dari negeri dongeng mimpi buruk fantasi dikalahkan oleh Qian Poyu, namun tanpa diduga, Yue Wu ini juga membawa orang-orang dari negeri dongeng mimpi buruk fantasi untuk membunuh Xiao Nunu. Bei Mi Xiong dari alam gila berkata dengan tegas, Yue Wu, kau tidak ada hubungannya di sini. Yue Wu mensibir, kau menginginkan nyawanya, tetapi aku menginginkan sumber daya juara di tangannya. Jika aku bisa mendapatkan kesempatan dan keberuntungan di tangannya, aku pasti akan mampu menembus kembali ke alam satu. Jika aku bisa mendapatkan kesempatan dan keberuntungan di tangannya, aku pasti akan bisa menerobos ke alam Guyi. Begitu Yue Wu mengatakan ini, mata semua orang di alam abadi Zunwu dan alam Kuangtu juga berubah. 3 alam abadi 9 tingkat, alam abadi Zunwu, alam abadi Kuangtu, dan alam abadi Huanyan, sebenarnya bersatu untuk menghadapi Xiao Nunu sendirian. Dari 3 alam peri tingkat 9 yang digabungkan, ada hampir 100 ahli tingkat atas. Di antara 100 orang lebih itu, bahkan yang paling lemah sekalipun telah mencapai alam dewa alam. Yang paling kuat langsung mencapai kesempurnaan dewa alam agung. Saat ini, Xiao Nunu sedang menghadapi krisis besar. Changwang dari alam abadi Zunwu berkata dengan dingin, jika kau menginginkan sumber daya kejuaraan, kau tidak akan mendapatkan bagian. Jika bukan karena bocah ini, kejuaraan itu pasti sudah berada di tangan alam abadi Zunwu kita sejak lama. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sumber daya itu. Bei Mi Xiong dari alam gila berkata dengan tegas, Changwang, berhentilah bicara omong kosong di sini. Jika hanya untuk membunuh anak ini, aku tidak akan membawa begitu banyak orang ke sini. Aku menduga bahwa kau tidak akan melepaskan hadiah kejuaraan di tangannya. Yue Wu juga tertawa dan berkata, Bei Mi Xiong benar. Bahkan jika pemuda bermarga Xiao ini tidak membunuh Qian Poyu dan Bei Jinluo, kau tetap tidak akan melepaskan sumber daya kejuaraan di tangannya. Kau tahu persis apa yang dipikirkan semua orang. Jangan bicara dengan nada tinggi seperti itu. Perkataan Yue Wu juga mengungkap pikiran batin semua orang. Balas dendam untuk Qian Poyu dan Bei Jinluo hanyalah salah satu alasannya. Tujuan utama dari 3 alam abadi tingkat 9 adalah hadiah kejuaraan yang diperoleh Xiao Nunu. Yue Wu segera berkata kepada Xiao Nunu, Junior, jika kamu bersedia menyerahkan semua sumber daya kepadaku, aku akan segera meninggalkan alam abadi mimpi buruk fantasi dan tidak akan pernah mempersulitmu. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, baiklah, tapi kamu harus membantuku menghadapi mereka. Hahaha, Yue Wu tertawa terbahak-bahak, Junior, idemu terlalu naif. Kamu masih sedikit naif untuk ingin menggunakan aku sebagai senjata. Xiao Nunu berkata, bahkan jika alam abadi mimpi buruk fantasiku telah hilang, aku masih harus menghadapi alam abadi Zunwu dan alam Kuangtu mereka sendirian. Aku masih tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tidak ada bedanya apakah sumber daya diberikan kepadamu atau tidak. Jika kamu menginginkan hadiah kejuaraan, bantu aku menghadapinya. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa selama kamu mendapatkan sumber daya kejuaraan dariku, kamu pasti dapat mencapai keadaan persatuan. Yue Wu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya tajam melintas di matanya. Changwang dari alam abadi Zunwu berteriak dengan tegas, Nak, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Bei Mi Xiong melanjutkan, bunuh dia dulu, lalu perebutkan sumber daya kejuaraan. Tanpa ragu-ragu, Changwang dan Bei Mi Xiong menyerang lagi. Bagi mereka, sumber daya harus dirampas, dan nyawa Xiao Nunu pun tidak boleh disia-siakan. Kekuatan sihir ke-9, metode petir pengubah naga. Kekuatan sihir ke-9, tombak dewa pemecah langit. Makhluk kuat lain dari alam abadi Zunwu dan alam guru gila juga mengambil tindakan. Berbagai kekuatan magis, senjata magis dan gerakan pembunuh mengerikan lainnya melesat ke arah Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan menara emas pancer. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya ilahi keemasan yang cemerlang keluar dari badan Xiao Nunu. Cahaya ilahi keemasan ini, yang berpusat pada Xiao Nunu, melesat lurus ke langit seperti pilar cahaya suci. Ketika berbagai serangan datang,
sinar cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak ke segala arah. Ledakan, langit hancur dan kehampaan berguncang. Energi dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke segala arah, menyebar melintasi lautan sejauh ratusan ribu mil. Kecuali Changwang, Bei Myong dan Yue Wu, tiga dewa sakti di alam agung yang masih mampu menjaga keseimbangan, semua orang sakti lainnya terkejut dan mundur ke belakang. Namun, Xiao Nunu juga terkejut dan mundur berulang kali, dan kekuatan spiritual di badannya dengan cepat menghilang. Kali ini, Xiao Nunu menghadapi terlalu banyak orang kuat, jadi meskipun dengan perlindungan menara emas pancer, Xiao Nunu tetap tidak dapat menyembunyikan kemundurannya. Melihat Xiao Nunu aman dan sehat, semua orang yang hadir terkejut. Orang ini tidak Mah Tei. Dalam keadaan normal, berdasarkan apa yang terjadi barusan, Xiao Nunu pasti tidak akan mendapat apa-apa. Namun pihak lainnya baik-baik saja. Anak ini punya senjata ajaib. Bei Miexiong berseru. Changwang juga berkata dengan suara yang dalam, dan itu adalah senjata ajaib yang sangat menantang surga. Melihat cahaya keemasan suci di badan Xiao Nunu, keserakahan muncul di mata semua orang. Betapa luar biasanya jika kita memiliki harta yang mampu bertahan dari serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat. Harta karun misterius, sumber daya juara. Di mata semua orang, apapun yang terjadi hari ini, Xiao Nunu harus dipertahankan selamanya. Itu terjadi dalam sekejap. Xiao Nunu memaksa dirinya untuk menenangkan badannya. Kekuatan sihir ketiga, surga gua pancer. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera membuka ruang pancer, bermaksud untuk mundur terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun, pada saat saluran ruang pancer dibuka, Yue Wu dari negeri Dongeng Huanyan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Yue Wu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan telapak tangan hitam menghantam pintu masuk ruang pancer. Ledakan, sebuah kekuatan besar meledak, dan sebelum Xiao Nunu bisa memasuki ruang pancer, dia langsung terlempar oleh telapak tangan Yue Wu. Darah mengalir deras dan muncrat keluar. Xiao Nunu tiba-tiba terjebak dalam dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga orang kuat dari dunia peri tingkat ke-9 memotong semua rute pelarian Xiao Nunu dan ingin membunuhnya di sini. Pada saat ini, suara dewa pemabuk yang memikat terdengar dari pagoda emas pancer. Cukup. Jika dia terluka lagi, aku akan sedikit tertekan. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, jangan khawatir, kami tahu batas kami. Mendengar percakapan dua orang di dalam, Xiao Nunu sedikit terkejut. Kemudian, Kaisar Tangin Qi juga berkata, Xiao Nunu, sebenarnya, dengan kultivasimu saat ini, kamu hampir tidak dapat melonggarkan segel pagoda emas pancer. Xiao Nunu terkejut, kalau begitu, bisakah kamu keluar? Kaisar Tangin Qi berkata lagi, tidak, itu hanya melonggarkan, itu masih jauh dari mencapai tingkat mengangkat segel. Namun, meskipun aku tidak bisa keluar, aku bisa membiarkan salah satu proyeksi spiritual kita muncul untuk membantu. Proyeksi spiritual, ya, meskipun proyeksi spiritual ini tidak sekuat milikku, itu cukup untuk membantumu. Saya mengerti. Mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan seni badan pancer, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kemudian membuka menara emas pancer di badannya. Berdengung. Dalam sekejap, bayangan menara yang indah muncul dalam badan Xiao Nunu. Di balik bayang-bayang menara, tanda-tanda suci dan kuno berkelap-kelip. Pada saat ini, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa segel pagoda emas pancer telah mengendur untuk pertama kalinya. Rune pada menara menyebar dengan cepat seperti rantai yang bergerak. Sang Dewa Anggur yang memikat bertanya, siapa yang akan keluar? Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, dia hanya bisa membiarkan proyeksi spiritual satu orang meninggalkan menara emas pancer. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, terserah. Sang Dewa Pemabuk yang memikat tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pergi. Kaisar Tangin Qi berkata, biarkan Dewa Pedang 9 ekor keluar. Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi Xiao Nunu untuk mengamati niat pedangnya, yang juga akan membantu latihan pedangnya. Sang Dewa Mabuk yang memikat berkata, baiklah. Pada saat yang sama, semua orang dari alam abadi Zunwu, alam orang gila, dan alam abadi Huanyan juga menemukan bahwa Xiao Nunu tidak biasa saat ini. Apakah itu harta karun di badan anak laki-laki ini?
Sungguh kekuatan yang dahsyat. Bunuh dia dan rebut kesempatan besar ini. Changwang, Beimyong, Yuewu dan banyak pria kuat lainnya mengambil tindakan lagi. Satu demi satu, kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menggertakkan giginya, dan pagoda emas pancer di badannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih kacau. Menara emas pancer membuka. Xiao Nunu berteriak dengan suara rendah. Ledakan. Guntur bergemuruh di angkasa, memekakkan telinga. Detik berikutnya, energi pedang yang tak terlukiskan menyebar ke segala arah dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Dor, dor, dor. Pada saat kritis, semua gerakan mematikan yang menyerang Xiao Nunu hancur berkeping-keping antara langit dan bumi. Kemudian, suara yang dalam dan menyenangkan mencapai telinga semua orang. Semuanya, kalian telah memilih orang yang salah. Ledakan. Dunia berubah dan langit dan bumi terkejut. Pada saat itu, segalanya kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup gemetar, seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan warnanya. Di belakang Xiao Nunu, seorang wanita yang sangat cantik dengan sosok yang anggun tiba-tiba muncul. Wanita itu mengenakan jubah pedang berwarna bulan dan memegang pedang panjang. Dia sangat cantik, terutama matanya yang berair dan unik, yang semakin cantik dan mengharukan. Adegan mengejutkan terungkap tanpa suara. Alam semesta kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup gemetar. Pada saat ini, banyak orang kuat dari alam abadi Zunwu, alam Kuangtu, dan alam abadi Huanyan semuanya menunjukkan keterkejutan yang dalam di wajah mereka. Betapa cantiknya wanita itu. Aura yang sangat kuat. Wanita yang muncul di belakang Xiao Nunu, memegang pedang panjang miring, dengan mata lembut berair, keanggunan tak tertandingi dan kecantikan tak tertandingi. Tak lain adalah Dewa Pedang Ekor 9. Namun, ini bukanlah badan asli peri pedang ekor 9, melainkan hanya proyeksi kekuatan spiritualnya. Tetapi meskipun itu hanya proyeksi kekuatan spiritual, ia tetap memancarkan tekanan tak tertandingi yang tak dapat ditanggung makhluk hidup manapun. Changwang dari alam abadi Zunwu bertanya dengan sedikit gugup, "Siapa kamu?" Dewa Pedang berekor 9 perlahan berjalan di depan Xiao Nunu dan membuka bibir merahnya, "Kau tidak perlu peduli siapa aku. Kau hanya perlu mengerti bahwa kalian semua sudah mati." Kemudian, Dewa Pedang ekor 9 memutar pergelangan tangannya pelan, dan pedang panjang di tangannya pun mengeluarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Changwang, Beimyong, Yuewu dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka, dan suasana bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti mereka. "Ayo kita serang bersama-sama," kata Changwang kepada banyak orang kuat di alam abadi Zunwu tanpa ragu-ragu. Beimyong dari alam gila juga berteriak keras, "Serang dengan seluruh kekuatanmu. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita." Yuewu dari alam abadi mimpi buruk ilusi langsung mendesak seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu, "Bunuh." Total ada lebih dari 100 dewa dunia besar dan orang kuat tingkat dewa dunia, dan mereka langsung menggunakan jurus pembunuh terkuat. Sama sekali tidak ada ruang untuk perbaikan. Kekuatan sihir ke-9 naga berubah menjadi guntur. Kekuatan sihir ke-9, tombak pemecah langit. Kekuatan sihir ke-9 tebasan dunia bawah. Kekuatan sihir ke-9 gelombang 100 naga. Kekuatan sihir ke-9 memanggil dewa perang. Segala jenis kekuatan sihir yang kuat, semua jenis senjata sihir yang kuat, semua jenis binatang buas yang dipanggil, dan semua jenis keterampilan yang menakutkan semuanya ditampilkan tanpa meninggalkan ruang untuk bermanuver. Pada saat ini, langit dan bumi tidak dapat menahan tekanan mengerikan ini. Namun, menghadapi kekuatan gabungan penghancur dunia semacam ini, peri pedang ekor 9 memperlihatkan ekspresi tenang. Dia berkata kepada Xiao Nunu, "Hati-hati, pedang ini akan sangat kuat." Saat berikutnya, pedang itu terhunus, dan dunia menjadi dingin. Pedang panjang di tangan peri pedang ekor 9 berputar, memancarkan cahaya pedang yang tiada taraf. Tiba-tiba, dengan dia dan Xiao Nunu sebagai pusatnya, cahaya pedang berbentuk cincin meledak seperti nebula. Ruang angkasa hancur, langit terkoyak, dan kekuatan serta keterampilan magis Changwang, Beimyong, Yuewu, dan yang lainnya berubah menjadi gelembung di langit saat mereka menyentuh energi pedang dari Dewa Pedang berekor 9. Apa ini? Mata Xiao Nunu membelalak karena terkejut. Dan orang-orang dari 3 alam peri tingkat 9 bahkan lebih ngeri. Seluruh kekuatan semua orang hancur oleh energi pedang dari pedang abadi ekor 9.
Ini sungguh mengejutkan, seberapa mengerikan kekuatan lawannya. Akan tetapi, sebelum semua orang sempat memikirkannya, energi pedang yang dilepaskan oleh Dewa Pedang ekor 9 menyerbu ke arah semua orang dengan kekuatan yang menghancurkan. Tidak bagus, seru Changwang. Ayo cepat. Bei Miexiong mengikutinya. Yue Wu berbalik dan berlari. Namun, sudah terlambat. Ketika Dewa Pedang ekor 9 keluar dari Menara Emas Pancer, mereka ditakdirkan untuk tinggal di sini selamanya. Ledakan, energi pedang melingkar yang mengerikan menyapu orang-orang di 3 alam peri 9 tingkat. Tidak ada teriakan, karena tidak ada waktu untuk berteriak. Setelah itu, hujan darah meledak di langit, dan semua orang terbunuh. Alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, alam abadi Kuangtu, semua dewa alam agung, semua dewa alam, lebih dari 100 yang paling kuat, semuanya terbunuh seketika oleh satu pedang, dan dibantai habis tanpa ada satu pun yang selamat. Pedang ini begitu menakjubkan hingga membuat dunia terkagum-kagum. Xiao Nunu di samping hanya membeku di tempatnya. Dia hanya menyerang dengan satu pedang, tetapi pedang yang satu ini sudah melampaui batas daya tahan 3 alam abadi tingkat 9. Dewa dunia agung itu sempurna. Di hadapan Dewa Pedang ekor 9, kau bahkan tidak sebaik seekor semut. Yang paling mengejutkan Xiao Nunu adalah bahwa ini hanyalah proyeksi kekuatan spiritualnya. Inilah pedang yang digunakannya saat menahan segel pagoda emas pancer. Seberapa kuat dia dalam wujud aslinya. Aku tak bisa membayangkannya. Sang Dewa Pedang ekor 9 memegang pedang di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya dengan telapak menghadap ke atas. Segera setelah itu, jiwa-jiwa abadi terbang ke arahnya dari segala arah dan kemudian berkumpul di telapak tangannya. Jika jiwa abadi dari 100 lebih pria kuat ini tidak berguna bagi Xiao Nunu, pedang tadi tidak hanya akan menghancurkan badan fisik mereka, tetapi juga jiwa abadi mereka akan berubah menjadi abu. Jiwa abadi dari banyak orang kuat berkumpul menjadi satu bola. Sang Dewa Pedang ekor 9 menggerakkan telapak tangannya sedikit dan menyerahkan bola cahaya itu kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut, lalu dia mengambilnya. Ini adalah pertama kalinya Dewa Pedang ekor 9 berdiri di depannya. Melihat wajah orang lain yang sempurna dan tak tertandingi, ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Pada saat ini, peri anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kamu kagum dengan kecantikan peri pedang?" Xiao Nunu tidak berbicara. Yang membuatnya terpesona bukan hanya kecantikan peri pedang ekor 9, tetapi juga keterampilan berpedangnya yang luar biasa. Dewa Pedang berekor 9 memandang Xiao Nunu dan berkata, "Dengan kendalimu saat ini atas pagoda emas pancer, aku tidak akan keluar terlalu lama. Kau harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Aku berharap suatu hari nanti, badan asliku yang akan keluar, bukan proyeksi spiritual." Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Aku akan melakukannya." Seketika, proyeksi spiritual Dewa Pedang ekor 9 menghilang di hadapan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengumpulkan semua tas penyimpanan yang tersebar di antara langit dan bumi. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia membuka gua pancer dan terbang ke dalamnya. Dalam pertempuran tadi, Xiao Nunu terluka parah. Jadi Xiao Nunu berencana untuk memulihkan luka-lukanya terlebih dahulu. Gua pancer mengandung ki pancer yang sangat kaya, yang dapat mempercepat pemulihan Xiao Nunu dari luka-lukanya. Sejujurnya, pertarungan ini sungguh mendebarkan. Jika Dewa Pedang 9 ekor tidak muncul, aku pasti sudah dalam bahaya kematian hari ini. Alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu mungkin tidak mengira bahwa ada pagoda emas pancer tersembunyi di dalam badan Xiao Nunu. Di pagoda emas pancer, 9 permaisuri dan Ratu Iblis yang sangat kuat disegel. Sekitar 2 jam kemudian, kondisi Xiao Nunu banyak pulih. Dia perlahan membuka matanya, dan wajah pucatnya kembali memerah. "Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik?" tanya sang Dewa Anggur yang memikat. Xiao Nunu mengangguk, "Yah, tidak ada yang serius." Dewa Pedang berekor 9 melanjutkan, "Saat kau dalam masa penyembuhan, kami semua berdiskusi dan memutuskan untuk membantumu mematangkan tunas, buah sensang, sehingga kau dapat mencapai tingkat ke-6 seni badan hegemoni pancer." Begitu kata-kata ini keluar, hati Xiao Nunu menegang. Ada kilatan di matanya. Dia bertanya, "Bagaimana kita mempercepat pertumbuhan bibit buah sensang?" Suara malas Yu Yao Fasen terdengar, "Sangat mudah.
Langsung pergi ke 3 alam peri tingkat 9 dan rampas semua energi spiritual dari ketiga alam peri ini. Gunakan energi spiritual mereka untuk menyiapkan arai besar mutian. Arai ini dapat mempercepat pertumbuhan buah sensang. Sangat mudah. Pergilah ke 3 alam peri tingkat 9 dan rampas semua energi spiritual dari ketiga alam peri ini. Gunakan energi spiritual mereka untuk menyiapkan formasi mutian. Formasi ini dapat mempercepat pertumbuhan buah sensang. Mendengar apa yang dikatakan Yue Yao, Dewa Hukum, cahaya di mata Xiao Nunu menjadi lebih terang. Bagaimanapun, dia dan alam abadi Zunwu, alam abadi Kuangtu, dan alam abadi Huanyan sudah sampai pada titik ini, jadi sebaiknya dia mengerahkan seluruh tenaganya dan langsung menjarah semua energi spiritual di ketiga alam abadi ini. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Alam abadi Zunwu, sebagai negeri dongeng tingkat 9, kekayaan energi spiritualnya jauh melampaui alam Sutian dan negeri dongeng Jiushu. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang dan dunia berubah warna. Seorang tamu tak diundang tiba di langit di atas alam abadi Zunwu. Siapa kamu? Beraninya kamu memasuki alam abadi Zunwu? Apakah kamu sudah bosan hidup? Tak lama kemudian, banyak orang kuat dari alam abadi Zunwu mengepung mereka. Ledakan. Sosok itu melangkah di kehampaan, dan akibat yang besar pun meledak. Semua orang tersingkirkan oleh kekuatan yang tersisa. Tak lama kemudian, orang-orang dari alam abadi Zunwu melihat wajah orang yang datang dengan jelas. Ini Xiao Nunu, kenapa dia ada di sini? Tunggu, bukankah Tuan Chang Wang membawa orang untuk membunuhnya? Apa yang terjadi? Mengapa dia ada di sini? Di mana Lord Chang Wang? Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Nunu langsung mengaktifkan kekuatan sihir ke-8. Kekuatan sihir ke-8, formasi pancer, diperkuat 10.000 kali lipat. Berdengung. Dalam sekejap, puluhan ribu formasi pancer menutupi langit di atas alam abadi Zunwu. Dengan puluhan ribu formasi yang beroperasi pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi dari segala arah dengan cepat berkumpul di sini. Semua orang di alam abadi Zunwu terkejut. Oh tidak, dia sedang menyerap energi spiritual negeri dongeng kita. Cepat, hentikan dia. Tuan Xiao, ini bukan tempat di mana Anda bisa bertindak liar. Cepat pergi dan minta leluhur untuk datang. Semua orang menyadari kekuatan Xiao Nunu. Semua orang melihat penampilan lawan di Eternal Prodigy Championship. Pada saat ini, banyak kultivator dari alam abadi Zunwu tidak memilih untuk melawan Xiao Nunu secara langsung. Ledakan. Sesaat kemudian, guntur bergemuruh di langit di depan Xiao Nunu. Detik berikutnya, beberapa sosok muncul di depan Xiao Nunu. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Nunu, wajahnya langsung pucat pasi, karena kamu muncul di sini, aku yakin Chang Wang dan yang lainnya pasti mengalami kecelakaan. Orang yang memimpin orang-orang untuk menyergap dan membunuh Xiao Nunu adalah penguasa nyata dari alam abadi Zunwu. Namun, beberapa orang di depannya adalah leluhur dari alam abadi Zunwu. Bagaimanapun, itu adalah negeri dongeng tingkat 9 dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan para leluhur ini semuanya sangat dahsyat. Bahkan yang paling lemah pun tidak kalah kuatnya dengan Chang Wang. Beberapa bahkan telah mencapai setengah langkah kembali ke keadaan kesatuan. Xiao Nunu menatap orang-orang di depannya dengan wajah dingin. Benar sekali, orang-orang yang dikirim oleh alam abadi Zunwu telah musnah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alam abadi Zunwu terkejut dan marah, dan niat membunuh mendidih. Tuan Xiao, aku, alam abadi Zunwu, akan melawanmu sampai mati. Para leluhurku, mari kita bersatu dan membunuh pencuri kecil bernama Xiao ini. Tuan Xiao, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Chang Wang dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang tersisa di alam abadi Zunwuku. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, beberapa leluhur tua dari alam abadi Zunwu menyerang Xiao Nunu pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu bersinar dengan cahaya terang, dan sosok cantik memegang pedang panjang muncul di samping Xiao Nunu. Memang tidak ada seorang pun di alam abadi Zunwu yang dapat menahan pedangku. Sang dewa pedang berekor 9 langsung mengayunkan energi pedang yang mengerikan. Energi pedang ini melesat menuju beberapa leluhur alam abadi Zunwu, dan saat kehampaan hancur, leluhur tersebut langsung ditelan oleh energi pedang. Ledakan. Detik berikutnya,
Kekuatan pedang yang dahsyat jatuh ke tanah di bawah. Saya melihat bumi terbelah dengan cepat membentuk jurang yang besar. Saat energi pedang menyebar, jurang juga meluas tanpa batas. Semua biksu dari alam abadi Zunwu sepanjang jalan terbunuh oleh energi pedang yang menyebar. Hanya dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang hidup di sekitar Xiao Nunu. Tanah di bawahnya langsung berubah menjadi reruntuhan pedang. Bahkan tidak ada satupun bangunan lengkap yang terlihat. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Kuat sekali. Sejujurnya, jika bukan karena Dewa Pedang Ekor 9 yang bertindak sebagai pelindung, Xiao Nunu benar-benar tidak akan berani menempatkan dirinya dalam bahaya dan lari ke markas alam Dewa Bela Diri. Adapun orang lain yang berada jauh, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang hanya melihat cahaya pedang yang sangat mengerikan jatuh, dan kemudian bumi berubah menjadi reruntuhan, dan beberapa leluhur dan banyak orang kuat dari alam abadi Zunwu terbunuh. Tak lama kemudian, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda alam abadi Zunwu. Banyak biksu melarikan diri ke segala arah. Dia tidak berani mendekati tempat Xiao Nunu berada. 10.000 formasi pancer menjara energi spiritual alam abadi Zunwu. Pada saat ini, Dewa Pedang Berekor 9 berkata kepada Xiao Nunu, bukalah gua surga pancer milikmu dan seraplah semua energi spiritual ke dalam gua surga pancer. Pada saat itu, permukaan buah Senzang akan langsung ditanam di gua surga pancer. Xiao Nunu mengangguk, iya. Seketika, Xiao Nunu menempelkan kedua telapak tangannya, dan jalan menuju gua surga pancer pun terbuka. Mengikuti petunjuk dari Dewa Pedang Ekor 9, Xiao Nunu membawa semua energi spiritual yang dijarah ke surga gua pancer. 10.000 formasi pancer secara sembarangan menguras energi spiritual dari alam abadi Zunwu. Kemudian, energi spiritual alam abadi Zunwu, seperti sungai yang mengalir ke laut, semuanya mengalir ke pintu masuk gua surga pancer. Setelah itu, Dewa Pedang Ekor 9 membantu Xiao Nunu mengumpulkan jiwa abadi para leluhur alam abadi Zunwu. Jiwa yang abadi mengembun menjadi bola dan berubah menjadi energi yang kuat. Ambil ini, kata Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu menerimanya, terima kasih. Peri Pedang Berekor 9 mengangguk, dan proyeksi kekuatan spiritualnya menghilang ke udara. Segel pagoda emas pancer telah mengendur, yang memungkinkan kekuatan spiritual Dewa Pedang Ekor 9 diproyeksikan hanya untuk waktu yang sangat singkat. Namun, kelompok orang terkuat di alam abadi Zunwu hampir seluruhnya dibantai oleh Dewa Pedang Ekor 9. Orang-orang yang tersisa tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao Nunu. Melihat bola kekuatan jiwa di tangannya, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia sekali lagi kagum dengan kekuatan Dewa Pedang Ekor 9. Para dewa yang kuat dan sempurna di alam agung bagaikan semut. Diperkirakan bahkan orang kuat di alam Guyi pun mungkin tidak akan mampu menghalangi pedang dari Dewa Pedang Ekor 9. Mungkin hanya mereka yang tingkat kultivasinya di atas alam Dharma yang bisa menangkis pedang dari Dewa Pedang Ekor 9. Tentu saja, ini adalah ide Xiao Nunu sendiri. Bagaimana tepatnya? Dia pun tidak tahu. Sang Dewa Pemabuk yang memikat bertanya, bagaimana rasanya jika ada seseorang yang mendukungmu? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, sejujurnya, rasanya luar biasa. Aluring Drunken Immortal juga tersenyum, rasanya memang luar biasa. Tetapi kamu tetap harus memahami bahwa bantuan yang kami berikan kepadamu terbatas. Jika kamu ingin menjadi benar-benar kuat, kamu tetap perlu mengandalkan dirimu sendiri untuk maju selangkah demi selangkah. Xiao Nunu mengangguk, aku tahu. Dewa Pemabuk yang memikat, alasan mengapa kami tidak memberitahu Anda sejak awal adalah karena kami takut Anda akan menjadi sombong dan kehilangan semangat juang Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa kami pun disegel di pagoda emas pancer ini. Anda masih memiliki jalan yang panjang. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang semakin kuat di masa depan. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, di jalan menuju pertumbuhan Anda, kami akan selalu menjadi pendukung Anda. Xiao Nunu merasakan sedikit kehangatan di hatinya, lalu dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, siapa yang menyegelmu di sini? Sang Dewa Mabuk yang memikat menjawab dengan penuh arti, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak sekarang, kamu akan tahu ketika kamu mencapai level itu. Dengan baik, Xiao Nunu tidak bertanya apa-apa lagi. Kemudian, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan pancer Divine Array, dan kekuatan tak terbatas pun mengalir ke dalam pancer Cave Heaven.
Seiring berjalannya waktu, energi spiritual alam abadi Zunwu secara bertahap menipis. Jika dukungan energi spiritual hilang, berarti negeri dongeng ini secara bertahap akan hancur. Xiao Nunu tidak punya belas kasihan dalam hal ini. Semua ini disebabkan oleh alam abadi Zunwu. Yang dapat kukatakan adalah alam abadi Zunwu pantas mendapatkan apa yang pantas didapatkannya. Hanya dalam waktu sebulan lebih, alam abadi Zunwu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Nadi spiritual bawah tanah telah mengering, segala sesuatu telah layu, rumput dan pepohonan telah mati. Dunia yang awalnya penuh energi spiritual, kini menjadi redup. Adapun para kultivator di alam abadi Zunwu, mereka telah jatuh dalam keputusasaan yang besar. Akhir dari alam abadi Zunwu segera tiba. Siapa yang mengira bahwa hanya karena keputusan Changwang yang salah, seluruh alam abadi Zunwu akan hancur. Hampir selesai. Xiao Nunu menarik pancer Divine Array tanpa melihat ke arah negeri dongeng tingkat 9 yang membusuk ini. Lalu dia bergerak dan pergi. Setelah meninggalkan alam abadi Zunwu, Xiao Nunu menuju ke alam abadi tingkat ke-9 berikutnya, alam orang gila. Iramanya hampir sama. Ketika Xiao Nunu muncul di dunia orang gila, mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Bei Miexiong dan yang lainnya. Dan sesuatu yang besar terjadi. Meskipun ada orang-orang kuat lainnya di alam orang gila, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka dapat diselesaikan hanya dengan satu pedang di depan Dewa Pedang Ekor 9. Kemudian, alam gila mengalami nasib yang sama seperti alam abadi Zunwu. Xiao Nunu mengaktifkan pancer Divine Array dan tanpa ampun menjara urat nadi spiritual alam gila. Puluhan ribu formasi beroperasi tanpa henti hingga seluruh energi spiritual dunia gila terserap seluruhnya. Komunitas gangster juga membayar harga mahal atas tindakan mereka. Dua negeri dongeng tingkat 9 energi spiritualnya diambil satu demi satu. Dan akhirnya, tibalah giliran negeri dongeng mimpi buruk fantasi. Dalam keadaan normal, tidak ada kebencian antara negeri dongeng Huanyan dan Xiao Nunu. Kejeniusan alam abadi Huanyan dikalahkan oleh Qian Poyu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Nunu. Tetapi Yuewu dari negeri dongeng mimpi buruk fantasi ingin merebut sumber daya kejuaraan Xiao Nunu. Dengan cara ini, negeri dongeng mimpi buruk fantasi juga menjadi target balas dendam Xiao Nunu. 10.000 formasi pancer bagaikan batu kilangan emas, mengaduk angin dan awan serta menjara energi spiritual semua makhluk. Negeri dongeng mimpi buruk fantasi tidak dapat menghentikan Xiao Nunu. Mereka yang datang untuk menghentikannya semuanya dibunuh oleh Dewa Pedang Ekor 9. Pada akhirnya, negeri dongeng mimpi buruk fantasi hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi spiritualnya dijarah. Formasi pancer tidak mengubah energi spiritual yang dijarah menjadi kekuatan pancer, tetapi menuangkan semuanya ke dalam surga gua pancer. Secara keseluruhan, butuh waktu sekitar 4 bulan total, dan semua energi spiritual dari 3 negeri dongeng tingkat 9 diambil oleh Xiao Nunu. Namun, di surga gua pancer, energi spiritualnya begitu padat sehingga menakutkan. Negeri dongeng Limbo, keluarga Yu, kakekmu, apa yang kalian bicarakan? Mengapa kalian begitu misterius? Di aula keluarga Yu Mengqian masuk dan kebetulan bertemu dengan Yu Ye, kepala keluarga Yu, dan Mulian Jue, kepala negeri ajaib Limbo, yang sedang mendiskusikan sesuatu. Baik Yu Ye maupun Mulian Jue, keduanya tampak sangat serius. Rasanya seperti sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Melihat kemunculan kedua orang itu, Yu Mengqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kakekmu, ada apa denganmu? Dia terus bertanya. Pada saat ini, Guan Yin yang berdiri di belakang Mulian Jue berkata, "Adik Yu, ada kejadian besar di luar sana." Yu Mengqian mengerutkan kening, dia bertanya, "Ada kejadian besar apa?" Guan Yin menjawab dengan sungguh-sungguh, "Alam abadi Zunwu, alam guru gila, alam abadi Huanyan, semuanya hampir musnah. Hilang." Yu Mengqian langsung tidak mengerti. Apa artinya? Maksudnya adalah bahwa ketiga negeri dongeng tingkat 9 ini akan segera musnah. Ketiga penguasa, Changwang, Bei Miexiong, dan Yuewu, semuanya telah terbunuh. Kata Guan Yin. Mata Yu Mengqian terbuka lebar dan wajah kecilnya menjadi pucat. Changwang, Bei Miexiong, Yuewu, ini adalah makhluk kuat yang telah mencapai kesempurnaan alam Dewa Agung. Semuanya terbunuh. Apakah ini nyata? Li Beij juga masuk dari luar saat ini.
dia berkata, tidak hanya mereka. Dikatakan bahwa di 3 alam peri ini, hampir semua orang kuat di atas alam dewa alam telah terbunuh, bahkan termasuk para leluhur yang sudah lama tidak muncul. Yu Mengqian berbalik dan menatap Li Beiche, kakak senior Li. Li Beiche mengangguk sedikit, matanya menyipit, dan berkata dengan suara yang dalam, ini terlalu tragis. Alam peri Zunwu, alam peri Huanyan, dan alam peri Kuangtu akan segera dihancurkan. Energi spiritual dari 3 alam peri telah dijarah. Di 3 alam peri, ada ratapan di mana-mana. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi semakin ngeri. Siapa yang melakukannya? Yu Mengqian segera bertanya. Ekspresi Li Beiche menjadi lebih rumit. Setelah jeda sejenak, dia berkata, Xiao Nunu. Apa? Ketika Yu Mengqian mendengar nama ini, pikirannya menjadi kosong. Badannya yang halus tak dapat menahan diri untuk sedikit gemetar. Xiao, Tuan Muda Xiao. Apakah ini benar? Yu Mengqian memandang Mulian Jue, Yu Ye, Guan Yin dan lainnya dengan tidak percaya. Yu Ye juga mengangguk sedikit, menurut berita yang datang dari luar, memang Xiao Nunu yang melakukannya. Yu Mengqian mengepalkan tangan gioknya, hatinya seakan diaduk oleh gelombang besar, dan sulit untuk tenang. Mulian Jue berkata dengan suara yang dalam, perkembangan masalah ini jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Aku tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi setelah berakhirnya kompetisi keajaiban abadi. Yu Mengqian cepat-cepat berkata, mereka pasti telah memprovokasi Tuan Muda Xiao terlebih dahulu. Kalau tidak Tuan Muda Xiao tidak akan melakukan hal yang begitu kejam. Merampok energi spiritual sama saja dengan menghalangi keberuntungan 3 alam peri tingkat 9. Dari sudut pandang manapun, masalah ini sangatlah serius. Guan Yin menghela napas pelan dan berkata, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana bisa saudara muda Xiao melakukannya? Dia mampu membunuh begitu banyak musuh yang kuat. Meskipun kekuatan Xiao Nunu jelas bagi semua orang, di final kejuaraan keajaiban abadi, ia mampu dengan mudah membunuh Qian Poyu dan Bei Jinluo. Namun Qian Poyu baru berada di tahap akhir Dewa Alam Agung. Bei Jinluo masih berada pada tahap awal Dewa Alam Agung. Alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu jika digabungkan memiliki banyak orang kuat di atas alam dewa alam. Bagaimana Xiao Nunu menggulingkan 3 alam abadi tingkat 9 hanya dalam beberapa bulan? Mulian Jue berkata, Tuan Muda Xiao harus memiliki pelindung di sisinya. Kekuatan pelindung ini tidak terduga. Yu Ye juga mengangguk sedikit, ya, kekuatan pelindung ini mungkin telah mencapai di atas alam kembali ke kesatuan. Guan Yin berkata, tampaknya identitas saudara muda Xiao ini tidak sederhana. Setelah mendengarkan cerita beberapa orang, Yu Mengqian juga memahami secara kasar sebab dan akibat dari masalah tersebut. Sebaliknya, dia menghela napas lega, asalkan Tuan Muda Xiao baik-baik saja. Sungguh mengejutkan bahwa 3 alam abadi tingkat 9 mengalami perubahan besar seperti itu. Namun, Yu Mengqian hanya peduli pada Xiao Nunu. Asal Xiao Nunu baik-baik saja, itu sudah cukup. Namun kemudian, Mulian Jue menggelengkan kepalanya, hanya karena sekarang baik-baik saja, bukan berarti nanti juga akan baik-baik saja. Begitu kata-kata ini keluar, hati Yu Mengqian menegang. Dia menatap Mulian Jue dengan bingung, kakekmu, apa maksudmu dengan ini? Mulian Jue menjawab, Xiao Qianer, apakah kamu tahu siapa yang berada di balik terciptanya kontes keajaiban abadi? Yu Mengqian menunjukkan ekspresi bingung. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, alam Wandharma. Mulian Jue mengangguk, ya, itu adalah alam Wandharma, tetapi, lebih tepatnya, itu adalah alam Wandharma. Akademi Suci Wandharma. Yu Mengqian tercengang, Wandharma. Akademi Ilahi. Ekspresi Guan Yin dan Li Beiche juga berubah secara signifikan. 4 kata kuil Wanfa bagaikan palu berat, menghantam hati mereka. Mulian Jue juga terus menjelaskan, alam Wanfa adalah alam luar biasa yang berada di atas semua alam abadi tingkat tinggi. Kami alam abadi hanyalah setitik debu di hadapan alam Wanfa. Pupil mata Yu Mengqian mengecil, apakah alam Wanfa begitu kuat? Yu Ye juga mengangguk, ya, kekuatan alam Wanfa berada di luar imajinasimu. Bahkan alam abadi tingkat 9 tidak layak disebut di depannya. Akademi Dewa Wanfa adalah tempat suci yang luar biasa untuk berkultivasi di alam Wanfa. Yu Mengqian bertanya lagi, apa hubungannya ini dengan kompetisi keajaiban abadi? Yu Ye menjawab, kontes keajaiban abadi sebenarnya adalah uji coba. Yu Mengqian, uji coba.
Yu Ye mengiyakan, ya, siapapun yang memperoleh hasil luar biasa dalam kontes keajaiban abadi akan dipilih oleh Akademi Dewa Wanfa dan akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Dewa Wanfa. Yu Mengqian bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah ini hal yang baik? Tuan Muda Xiao memenangkan kejuaraan dan pasti akan masuk ke Akademi Dewa Wanfa. Li Beige juga berkata, ya, bukankah ini hal yang baik? Kakak Xiao sangat kuat dan berbakat. Begitu dia memasuki Akademi Dewa Wanfa, dia pasti akan menjadi sosok yang populer. Yu Ye berkata dengan suara yang dalam, naif. Yu Mengqian dan Li Beige tidak berani berbicara lagi. Mu Lianjue menjelaskan, kau harus tahu bahwa kontes keajaiban abadi telah diadakan berkali-kali. Dengan kata lain, sebelum ini, banyak keajaiban dan monster pergi ke alam Wanfa, termasuk keajaiban alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam guru gila. Mendengar ini, Yu Mengqian merasa ada yang tidak beres. Dia kemudian menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya kontes keajaiban abadi diadakan. Sebelum ini, beberapa orang telah memperoleh kesempatan untuk memasuki Akademi Ilahi Wanfa. Sekarang, Xiao Nunu telah membunuh begitu banyak orang kuat dari 3 alam peri tingkat 9 dan menjarah semua energi spiritual mereka. Dalam kasus ini, jika Xiao Nunu pergi ke kuil suci Wanfa, dia pasti akan mendapat masalah besar. Orang-orang itu telah lama berlatih di kuil suci, dan kultivasi mereka pasti mengerikan. Juga, ada satu hal lagi. Mu Lianjue berkata, apakah kamu tahu dari mana darah para dewa kuno di alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam Kuangtu berasal? Ada orang-orang dengan darah dewa naga kuno di alam abadi Zunwu. Di negeri dongeng mimpi buruk fantasi ada seorang jenius yang memiliki darah dewa dunia bawah kuno. Ada monster dengan darah dewa perang kuno di dunia orang gila. Ini semua adalah garis keturunan para dewa kuno. Yu Mengqian bertanya ragu-ragu, mungkinkah itu juga diturunkan dari alam Wanfa? Mu Lianjue mengangguk, kau benar, darah dewa kuno dalam badan orang-orang ini semuanya berasal dari dewa-dewa kuno di alam Wanfa. Ketiga negeri dongeng tingkat 9 ini setara dengan cabang-cabang bawah dewa-dewa kuno di alam Wanfa. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Mengqian merasa sedikit mah-teh rasa. Di dunia ini, ada dewa-dewa kuno yang lebih kuat. Namun, alam abadi Zunwu, alam Kuangtu, dan alam abadi Huanyan semuanya kurang lebih berhubungan dengan dewa-dewa kuno di alam Wanfa. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Xiao pergi ke alam Wanfa. Kata Yu Mengqian tergesa-gesa, aku akan menemui Tuan Xiao dan memberitahunya tentang hal-hal ini. Setelah berkata demikian, Yu Mengqian berbalik dan hendak berlari keluar. Namun, Yu Ye berkata, tidak ada gunanya memberitahunya. Bahkan jika dia tidak pergi ke kuil Wanfa, orang-orang dari kuil Wanfa bisa datang sendiri ke sini. Orang-orang di kuil itu cepat atau lambat akan tahu apa yang terjadi di sini. Begitu mereka tahu bahwa negeri dongeng mereka dihancurkan oleh Xiao Nunu, mereka pasti akan turun untuk membalas dendam pada Xiao Nunu. Yu Mengqian tercengang. Ya, ini sepertinya juga tidak berhasil. Bahkan jika Xiao Nunu tidak pergi ke Akademi Ilahi Wanfa, 3 dewa abadi tingkat 9 yang memasuki Akademi Ilahi sebelumnya akan datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri. Xiao Nunu tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah Tuan Xiao dalam situasi yang sangat berbahaya? Kecemasan Yu Mengqian tampak jelas di wajahnya. Kali ini, Guan Yin memberikan pendapat yang berbeda, sebenarnya. Menurutku, akan lebih aman jika saudara muda Xiao pergi ke kuil Wanfa. Semua orang menatap Guan Yin dengan heran. Guan Yin menjelaskan, di Akademi Dewa Wanfa, selama masih ada batasan aturan akademi, para jenius dari 3 alam peri tingkat 9 tidak akan berani bertindak gegabah. Hal yang sama pasti berlaku bagi para dewa kuno itu. Akademi Dewa Wanfa adalah tempat kultivasi yang paling luar biasa di dunia Wanfa. Mereka tidak akan mengabaikan aturan akademi dan membalas dendam terhadap adik muda Xiao. Katanya membangunkan si pemimpi. Harus dikatakan bahwa analisis Guan Yin sangat masuk akal. Yu Mengqian berkata, kalau begitu aku masih harus memberitahu Tuan Muda Xiao tentang hal-hal ini. Li Beige mengikuti dan berkata, adik perempuan Yu, aku akan pergi bersamamu nanti. Yu Mengqian mengangguk, oke. Kemudian, mereka berdua meninggalkan aula keluarga Yu satu demi satu. Yu Ye ingin menghentikannya, tetapi Yu Mengqian sudah lari jauh.
Yuye hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Aduh, gadis ini. Mu Lianjue melambaikan tangannya, biarkan dia pergi. Setidaknya untuk saat ini, Akademi Dewa Wanfa seharusnya tidak tahu apa yang terjadi di 3 alam peri tingkat 9. Dalam jangka pendek, Tuan Muda Xiao Nunu masih aman. Yuye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guan Yin bertanya, "Gurumu, Patriark Yuye, menurut Anda apakah ada alam dan bidang di dunia ini yang lebih kuat daripada alam segala hukum?" Mu Lianjue berkata, "Di tempat yang lebih jauh itu, daerah yang tidak dapat kita jangkau, terdapat banyak alam peri tingkat rendah dan tingkat tinggi dengan berbagai ukuran. Di atas alam peri aneh yang besar dan kecil ini, seharusnya juga ada keberadaan yang mirip dengan alam segala hukum, tetapi kita tidak dapat mendeteksinya." Yuye juga berkata, "Iya, ada banyak sekali tempat di dunia ini yang belum pernah kita sentuh. Konon, hanya dengan pergi ke alam segala hukum, kita dapat benar-benar menghargai betapa besarnya dunia ini. Alam segala hukum adalah tempat berkumpulnya ras-ras besar kuno yang sesungguhnya." Guan Yin tidak bertanya lagi, tetapi tatapan matanya menjadi jauh lebih panas. Sisi lain, di ruang pancer tempat Xiao Nunu berada. Setelah menyerap energi spiritual dari 3 alam peri tingkat 9, energi spiritual di ruang pancer sekarang sangat kaya. Yu Yao Fasen berkata, "Energi spiritual di sini cukup untuk menyiapkan susunan langit kayu, dan kita dapat menanam bibit buah sensang." Bersambung.